Tuhan. Memang tidak mudah kalau kita sedang menghadapi suatu badai. Dalam Kisah pasal 27 di situ diceritakan tentang perjalanan Paulus ketika menaiki sebuah kapal jadi suatu tawanan yang akan dibawa ke Roma, dan di situ ia bersama tawanan-tawanan lain bersama kru kapal di situ menghadapi badai. Bukan badai biasa, ini badai yang luar biasa. Di mana dikatakan di situ bahkan matahari dan bintang-bintang tidak kelihatan. Kita lihat di Kisah pasal 27 ayat 20. Sumber penerang tidak kelihatan. Ini menggambarkan suatu kekelaman, suatu kegelapan dalam suatu kehidupan di mana manusia betul-betul tidak bisa melihat. Semuanya gelap, tanpa arah. Zaman dulu orang menentukan suatu arah itu menggunakan peta, jelas, kompas, dan juga bintang. Bintang itu jadi satu acuan, sama seperti orang Majus waktu sedang mencari Mesias. Dia melihat ada tanda di langit, lihat bintang. Bintang itu menjadi satu acuan arah, kemana kapal akan melaju. Baru mereka menggunakan kompas dan peta. Tetapi ketika sumber penerang itu hilang, gelap, itu sama saja dengan kehidupan kita seperti orang buta. Tidak tahu kita mau kemana. Bahkan dikatakan di sini, kalau ibu bapak baca di ayat ke-18 dan ke-19, begitu hebatnya kapal ini diombang-ambingkan, bahkan tidak bisa memasang jangkar. Karena percuma, karena pertama mungkin terlalu dalam. Kedua, jangkar tidak akan mampu menahan. Bahkan kapal bisa pecah. Jadi mereka membiarkan kapal itu terombang-ambing dengan angin yang begitu hebat. Bahkan mereka katakan di sini, pada keesokan hari mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Barang-barang dibuang. Semua beban yang menghalangi, yang menghambat atau menenggelamkan kapal mulai dibuang. Ayat 19 katakan, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Bahkan yang penting pun mereka buang. Demi apa? Demi meringankan kapal dan mencegah kapal karam. Bukankah itu yang biasa kita lakukan? Ketika badai datang, ketika gelap, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kita lakukan semua apa yang kita bisa. Mulai melakukan sesuatu. Apa yang menurut kita bisa meringankan, apa yang kita anggap bisa melepaskan kita di kegelapan itu. Dari badai itu mulai kita lakukan. Mulai melakukan satu hal, dua hal, tiga hal, menurut apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Tapi jelas di sini, ketika badai itu begitu menghantui, begitu menenggelamkan, kita tidak bisa apa-apa. Dan di sini, bahkan kalau ibu bapak masih ingat, murid-murid Yesus pun pernah mengalami badai yang mirip dengan kapal yang lebih kecil. Begitu hebat badainya. Apa yang mereka lakukan? Sibuk. Sibuk membuang air, sibuk mendayung, sibuk melakukan segala sesuatu. Apa yang kita bisa kita lakukan. Tapi ada satu yang lupa. Mereka lupa ada Yesus di buritan. Sama dengan manusia di sini juga. Semua nahkoda, kru kapal, perwira, semua melakukan apa yang mereka bisa. Tapi mereka melupakan bahwa masih ada Tuhan di situ. Dan itulah yang Paulus lakukan. Yang berbeda dengan orang yang lain yang ada di dalam kapal itu. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan bahwa jangan-jangan orang juga ketika dalam menghadapi suatu badai atau kegelapan, mereka lebih cenderung untuk kehilangan pengharapan. Mungkin sudah melakukan banyak hal, sudah mencoba banyak hal untuk coba keluar, mencoba untuk menghadapi, mencoba untuk mengatasi masalah, tapi kelihatannya sia-sia, tidak ada hasil. Tapi Tuhan ingatkan di sini bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih mengulurkan tali yang memberikan pengharapan. Nah itu yang menjadi pesan Tuhan di minggu ini. Jangan kehilangan harapan itu. Kita masih ada Tuhan. Kita bukan berjalan sendiri. Masih ada Yesus di buritan. Dan itu yang kita lupakan. Memang dunia ini sekarang apa yang kita hadapi bukan sesuatu yang sedang baik-baik. Alam sudah banyak berubah, anomali terjadi seperti sekarang ini. Harusnya sudah mulai musim hujan, tapi
panasnya minta ampun. Masih panas, mulai turun hujan sedikit-sedikit. Bahkan kemarin sempat turun hujan besar. Ada sedikit pergeseran. Tapi di wilayah lain, sungai malah kering. Danau bisa kering. Bahkan yang ada di hutan pun bisa kering. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Baik secara alam maupun secara ekonomi, semua sedang berubah, bergeser. Bahkan sekarang semua negara sudah mulai lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan perdagangan yang boleh katakan adil atau fair. Mereka semua melindungi diri sendiri. Karena sekarang mereka mulai takut. Takut akan mungkin ada satu badai ekonomi atau sesuatu yang mencengkram seperti pangan misalnya. Mereka semua sudah menjaga diri masing-masing. Tapi apakah kita akan ikut ketakutan? Kita akan ikut kehilangan pengharapan seperti apa yang dunia alami? Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Makanya pesan ini disampaikan dan kita akan melihat sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, supaya kita jangan kehilangan pengharapan. Yang pertama saya beri judul, mengapa kita tidak boleh kehilangan pengharapan? Karena janji Tuhan adalah garansi yang penuh. Janji Tuhan ini adalah satu garansi yang penuh. Kita lihat di sini bahwa garansi dari Tuhan itu berbeda dengan garansi dari dunia. Kalau garansi dari dunia itu biasanya banyak klausul-klausul yang membuat garansi itu tidak bisa diklaim, tidak bisa diambil. Bukan maksudnya kita mengklaim janji Tuhan, bukan. Tapi maksudnya garansi dunia itu terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ambil karena tidak berlaku garansi itu. Seperti misalnya kalau mobil tidak berlaku kalau kena banjir. Kalau properti misalnya tidak berlaku kalau kena bencana alam. Banyak klausul-klausul yang membuat garansi itu tidak valid. Tapi kalau dari Tuhan ada yang disebut dengan full assurance atau satu garansi penuh. Nanti kita akan lihat ayatnya. Satu garansi penuh dari Tuhan yang menyatakan kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan sudah mengatakan, kalau Tuhan sudah menuliskan, kalau Tuhan sudah menyampaikan firman, itu adalah satu kepastian. Satu kepastian. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, bagian pertama, mengapa garansi Tuhan itu ada satu full assurance atau satu garansi yang penuh? Ada sesuatu yang harus kita mulai lebih peka, lebih lagi lakukan. Kita lihat di Kisah pasal 27 ayat 23 sampai 25. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Ini yang Paulus lakukan. Ketika dia menghadapi sama-sama badai, sama-sama gelap, sama-sama tidak tahu, sama-sama mengalami kebasah, sama-sama mengalami masalah. Tapi dikatakan di sini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Apa yang kita dapatkan di sini? Selagi masalah tetap berlangsung, badai tetap berlaku, kegelapan tetap menyelimuti, ada sesuatu yang Paulus lakukan. Dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tetap berhubungan dengan Tuhan. Dia tetap berdoa pada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Memang kadang-kadang kalau kondisi tidak nyaman, tidak enak, apalagi gelap, badai menerpa, itu yang Bapak Gembala katakan, area bising. Orang lebih cenderung kehilangan arah, orang lebih cenderung panik, orang lebih cenderung mengambil tindakan sendiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang ada yang begitu pasrah dan menyerah begitu saja. Mereka bilang nasib. Tapi Tuhan tidak ingin kita menganut suatu sistem pasrah seperti nasib. Karena apa yang Paulus lakukan? Dia tetap memegang hubungan dengan Tuhan. Dia tetap lakukan. Dia tetap berdoa. Dia tetap menyembah Tuhan. Dan ketika hubungan atau tali itu tidak patah, tidak putus, tidak sibuk dengan gejala yang terjadi, maka Tuhan menyatakan sesuatu.
Tuhan katakan, Paulus, tidak usah takut. Semua akan selamat. Semua akan sampai ke daratan dengan selamat. Itu adalah janji Tuhan. Itu apa yang Tuhan katakan ketika seorang berhubung dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan sesuatu. Mengapa kita bisa sibuk dengan di area bising ini, di mana di area yang kita kadang-kadang melupakan Tuhan malah. Sibuk dengan semua teori, sibuk dengan semua ilmu, sibuk dengan semua kemampuan. Itu sama dengan orang yang sakit, datang ke dokter, minta obat. Makan obat, apakah itu menyembuhkan? Ada seorang dokter, saya waktu itu sempat datang ke dia dan minta obat. Karena waktu itu saya alergi makanan sesuatu. Dia berikan obatnya. Tapi ada sesuatu yang menarik, karena dokter ini mengatakan sesuatu kepada saya. Dia katakan gini, jangan pikir makan obat itu menyembuhkan. Terus saya tanya, nggak ngerti dok, maksudnya apa? Dia bilang gini, obat itu menghilangkan gejala. Obat itu menghilangkan gejala, tapi belum menyembuhkan penyakit. Artinya sumbernya sendiri harus tahu mengapa timbul gejala ini. Di situ saya mulai mengerti. Ternyata mungkin dalam kehidupan kita sama seperti kita mencari obat. Kita anggap makan obat sembuh. Tapi sumber penyakitnya tidak selesai. Orang semua sibuk membuang muatan. Semua orang sibuk melakukan sesuatu. Tapi mereka lupa intinya mengapa mereka menghadapi badai. Tujuan apa yang Tuhan sedang berikan melalui badai ini. Itu yang tidak dicari. Dan untuk apa kita ada di kapal itu. Atau Paulus ada di kapal itu. Itu yang kita lupakan. Kita sibuk dengan badainya. Dengan gejalanya. Kita sibuk dengan apa yang terjadi. Tuhannya dilupakan, tujuannya dilupakan. Tapi kita lihat di sini, Paulus ketika dia tetap berhubung dengan Tuhan, maka Tuhan nyatakan sesuatu. Tuhan nyatakan, tidak usah takut. Semua akan selamat. Bahkan Tuhan katakan ada sesuatu yang Paulus bisa lakukan di tengah badai itu. Ya, kehidupan ini, badai itu Bapak Gembala sudah jelaskan. Macam-macam begitu luas. Mungkin tentang pekerjaan kita, tentang pemulihan. Hubungan dalam keluarga, hubungan suami istri, soal penyakit, kesehatan, ekonomi, pekerjaan. Semua orang ingin dipulihkan, semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Apalagi sekarang kondisinya memang kurang bagus. Beberapa orang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi misalnya. Semua ingin keluar, semua ingin menang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya tadi, lakukan apa yang Paulus lakukan. Bahkan di penjara pun Paulus tetap memuji Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Itu sesuatu yang tidak boleh dilupakan di area bising. Atau di tengah badai sekalipun. Yang kedua, kita harus mulai membuka mata rohani kita. Badai, kegelapan menutupi semua mata jasmani kita. Bahkan mata rohani kita bisa menutupi mata rohani kita. Karena kita tidak bisa melihat terang. Tidak tahu mau jalan kemana. Tetapi kalau kita mau membuka mata rohani kita, seperti Paulus yang mau dibukakan ketika dia mendengar suara Tuhan. Maka di ayat 24 dikatakan di sini. Dan ia berkata, malaikat itu berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Jadi ini tujuannya. Ini yang tujuan yang disampaikan. Kamu harus tetap menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Karena Paulus, karena kasih karunia Tuhan, maka semua orang yang ada di kapal itu mendapat kasih karunia Tuhan. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16, mari kita lihat. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Orang percaya sekalipun, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, kadang-kadang matanya masih ditutupi, diselimuti. Apalagi orang yang belum percaya, jelas. Tapi kadang-kadang orang percaya pun masih tertutup matanya. Tidak bisa melihat, yang dilihat hanya gejala, hanya badai. Tidak bisa menembus badai, apa yang terjadi di belakang badai. Mengapa bisa demikian?
Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, atau dengan kata lain ketika membaca firman sekalipun, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, ayat selanjutnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa atau firman Tuhan yang disampaikan, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mengapa kita tidak bisa mengerti dengan apa yang sedang terjadi? Karena kita mengeraskan hati kita. Kita membutakan mata rohani kita sendiri. Tuhan nyatakan sesuatu, tapi kita tertutup. Kita hanya berkutat-kutat di masalah. Apa tujuannya? Tidak tahu. Tapi Paulus tahu jelas di sini. Dia harus menghadap kaisar. Dia harus bersaksi di hadapan kaisar. Menyampaikan Injil di hadapan kaisar. Tujuannya jelas. Jadi badai apapun yang sedang terjadi, Tuhan katakan, aku bersama engkau. Engkau akan melalui semuanya itu. Di ayat 24 katakan semua orang akan selamat. Ini suatu janji Tuhan. Berapa banyak janji Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab? Kita mungkin sudah bosan bacanya. Begitu sering kita baca. Tapi apakah kita mengaminkan? Mengaminkan dalam kata, aku percaya Tuhan. Aku pegang tali itu. Aku pegang janjimu itu. Dan aku imani janji itu. Dan aku nyatakan bahwa setiap janji Tuhan pasti terjadi. Apa kita bisa seperti itu? Kadang-kadang dalam situasi badai, itu semua hilang. Itu semua yang lenyap. Bahkan iman kita pun bisa hilang. Di ayat ke-16, kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Ayat 17, dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka masang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betis Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka melakukan segalanya. Tetapi di ayat ke-17, di situ dikatakan, karena takut terdampar di betis Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Jadi mereka hanya pasrah. Semua orang hanya pasrah. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita teruskan ke ayat berikutnya, kita bisa melihat bahwa ketika malaikat Tuhan datang dan menyampaikan pesan kepada Paulus, apa yang Paulus lakukan? Pasal 31, di situ dikatakan, Paulus berkata kepada perwira atau pimpinan dan prajurit atau orang yang punya otoritas di situ, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi ternyata setelah tombang-ambing dan mereka ternyata mulai mendekati satu pulau, maka sebagian dari mereka hendak melarikan diri. Jadi ini ceritanya sudah tombang-ambing dan tidak berdaya, dan mereka mengharapkan bisa mendarat, ternyata ada sebagian dari mereka hendak melarikan diri. Tapi Paulus, apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah membuka matanya, dia sampaikan kepada yang lain. Bapak Mabukman sudah sampaikan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia jadi pimpinan bagi orang lain. Kita lihat di sini. Sesuatu yang aneh terjadi di sini. Ketika badai datang, orang-orang dunia semua takut. Orang-orang dunia semua bingung. Di sini kita lihat ada seorang anak Tuhan yang muncul. Anak Tuhan yang mata rohaninya terbuka. Yang dia tahu apa yang harus dia lakukan. Paulus katakan, semua akan selamat kalau tetap tinggal di dalam kapal. Kalau keluar dari kapal, maka janji itu nggak berlaku. Sama persis apa yang sedang Rahab alami. Kalau sama-sama menunggu dengan tali yang diikatkan itu di kamar atau di ruangan yang dijanjikan itu, maka hukum itu berlaku. Tapi kalau keluar, maka hukum itu tidak berlaku. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Ya 34. Paulus katakan, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan. Paulus katakan makan sekarang. Karena tidak akan seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Dan mulailah mereka makan dan Paulus mengucap syukur di situ.
Dia memimpin perjamuan dalam nama Kristus tentunya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana peran seorang anak Tuhan dalam badai. Di mana otoritas Tuhan di atas otoritas dunia. Di sini ada perwira. Perwira itu adalah pengambil keputusan. Ada prajurit. Prajurit itu yang melakukan otoritas perwira. Tetapi kita bisa lihat ketika Tuhan nyatakan sesuatu. Tuhan suruh anak Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan nyatakan sesuatu pada anak Tuhan. Seharusnya anak Tuhan yang menyampaikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Kadang-kadang kita dalam hidup ini malah kita ikut-ikutan dunia. Dunia melakukan A, ya kita ikut lakukan. Ini sedang masalah ekonomi, kita harus melakukan A, B, C, D menurut dunia. Kita ikut-ikutan. Kita nggak tanya Tuhan. Padahal di situ sedang terjadi kegoncangan, sedang terjadi sesuatu. Kita malah ikut-ikutan. Tapi Paulus tidak ikut-ikutan. Paulus mengambil in charge, mengambil otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang saya sempat bertanya juga waktu itu, atau kalau misalnya pernah saya tanyakan, ada orang misalnya begitu melayani Tuhan sampai menyelundupkan Alkitab. Secara etika, secara hukum, menyelundupkan itu salah, melanggar hukum. Sama dengan pertanyaan, Rahab berbohong, melanggar hukum, berbohong adalah berbohong. Di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa tetap. Tetapi kadang otoritas Tuhan itu melewati otoritas manusia. Jadi maksud saya begini, bukan kita suruh melanggar hukum, bukan. Tapi kalau Tuhan suruh, maka otoritas Tuhan itu di atas otoritas manusia. Sama seperti yang Paulus lakukan di sini. Paulus itu bukan pemimpin prajurit, Paulus itu bukan pemimpin politik, bukan pemimpin peperangan. Tetapi ketika badai berlangsung dan Tuhan nyatakan sesuatu, dia ambil alih. Dia ambil alih otoritas itu. Dan tentunya dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kita bisa lihat ketika semua sedang terjadi, semua ikut. Karena mereka sendiri tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi Paulus tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan dia ambil otoritas itu. Ketika Tuhan suruh, maka otoritas itu dilakukan. Dan ada kekuatan Tuhan yang nyatakan di situ. Yang kedua, jadi yang pertama, kita harus tetap memegang janji Tuhan yang garansinya adalah 100%. Tuhan nyatakan, Tuhan janjikan, Tuhan sampaikan, pasti terjadi. Di manapun, di tengah badai apapun. Dan ini perlu keterlibatan anak-anak Tuhan untuk tetap memegang perjanjian itu dengan Tuhan. Itu bagian pertama. Yang bagian kedua, bagaimana? Atau apa sih sebenarnya? Kalau Tuhan katakan kita jangan kehilangan pengharapan. Yang kedua adalah karena Tuhan ingin kita jadi umat pemenang. Kalau ibu bapak baca teruskan di Kisah pasal 28, di apa sih yang terjadi di balik badai? Seringkali Tuhan pakai badai itu untuk sesuatu. Terutama untuk anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan ikut dunia, kalau Rahab ikut seisi kota, tindakannya, keputusannya, maka dia tidak akan selamat. Tapi ketika seorang memegang perjanjian Tuhan, memegang janji Tuhan, sesuatu terjadi. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Tentu masih ingat ketika murid-murid di dalam badai, ketika sibuk membuang air, dan ketika mereka baru sadar, oh ada Yesus di muridan. Dan mereka minta tolong pada Yesus. Dan ketika badai reda, dikatakan ada satu penafsiran atau penelitian, badai itu membawa mereka ke satu tujuan yang sebenarnya bukan tujuan utama mereka itu. Bergeser. Dikatakan di sana, mereka sampailah di daerah Gerasa. Jadi ketika Tuhan katakan mari kita menyeberang, mereka tidak tahu atau mereka berpikir mereka tidak akan ke Gerasa. Karena Gerasa itu daerah orang kafir atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat, cara Tuhan bukan cara kita. Kita mendapatkan visi di tahun ini, Tuhan membawa kepada wilayah yang baru. Ketika mereka badai berlalu, mereka sampailah di daerah Gerasa. Dan di situ, Tuhan yang memenangkan satu orang, atau orang gila lagi. Bertobat. Dan dimenangkanlah daerah Dekapolis oleh orang-orang seperti ini. Di sini kita bisa lihat di Kisah pasal 28, apa yang terjadi setelah badai itu selesai. Badai itu reda. Maka kita bisa lihat ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Pertama, Tuhan memulihkan
semua orang yang ada di dalam kapal. Nanti Bapak baca sendiri saja. Di mana di situ dikatakan mereka terdampar di Pulau Malta. Satu pulau yang bukan tujuan pelayaran itu. Pulau Malta. Terjadi sesuatu di Pulau Malta. Di situ Tuhan nyatakan kuasa Tuhan lewat Paulus, di mana dia tidak mati ketika diparut ular berbisa, bahkan menyembuhkan ayahnya seorang gubernur di situ, dan bahkan dikatakan semua orang sakit datang dan disembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi di situ, dan saya yakin waktu itu Paulus pakai untuk mengabarkan Injil di situ. Firman Tuhan disampaikan di sana, dan mungkin Pulau Malta ini juga menjadi pulau yang dimenangkan untuk Tuhan. Sesuatu terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan kru atau prajurit atau tawanan? Nanti beberapa bisa lihat. Mereka atau penduduk Pulau Malta mensuplai semua kebutuhan mereka. Makanan, minuman, perbekalan, bahkan kapal yang baru pun didatangkan. Artinya, kita ingin pemulihan terjadi saat badai. Tapi kita melupakan, Tuhan bawa ke sesuatu yang baru, di mana pemulihan itu pasti terjadi, kemenangan itu pasti terjadi. Tapi kita tidak bisa melihat ke sana, karena mata kita masih tertutup. Mata kita masih buta, mata kita masih gelap. Padahal Tuhan membawa kita ke satu tujuan lewat badai. Mungkin Ibu Bapak, atau saya pun sempat pikir, kenapa harus badai? Apa tidak bisa dengan cara lain? Kalau Tuhan sampaikan di sini ada badai, atau mungkin beberapa pesan yang lalu mengatakan hati-hati bisa ada badai yang datang. Ada sesuatu yang mungkin terjadi dan Tuhan sedang siapkan kita pagi hari ini, minggu ini. Mari kita lihat ada satu orang yang namanya John Newton. Dia hidup di tahun 1700-an sampai 1800-an. Kalau saya sebutkan John Newton mungkin sebagian asing. Siapa John Newton? Tapi kalau saya sebutkan orang yang menuliskan lirik atau membuat lagu The Amazing Grace, Ibu Bapak pasti tahu. Karena lagu ini sering sekali dinyanyikan, terutama di Barat, di Amerika. Ketika ada satu event besar, maka dinyanyikan lagu ini. Amazing Grace, masih ingat ya lagunya ya? How sweet the sound. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan hidup dia, di mana dia waktu itu menjadi nakoda kapal yang memperjualbelikan budak. Dan saat itu badai menimpa dan begitu hebat badainya, bahkan dia berpikir kali ini aku pasti mati. Tapi disitulah dia katakan menjadi titik pertobatan dia, seorang yang beragajulan, seseorang yang dia katakan dalam liriknya, orang yang kehilangan harapan, orang yang sudah tidak punya harapan lagi, tapi Tuhan angkat dari seorang pecundang menjadi seorang pemenang, bahkan dia menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan, dan dia tuliskan dalam lagu itu, lewat badai, dia menemukan Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan dan dia bertobat di situ. Nah, dia katakan seperti ini. Jaminan kemenangan atau garansi dari Tuhan itu bertambah kuat atau membuat kita kuat lewat badai. Kadang kita menghadapi badai, datang badai lagi, atau datang masalah lagi. Sepertinya masalah tidak selesai-selesai. Tapi Newton katakan, Tuhan menunjukkan atau menguatkan kita lewat badai. Dan disitulah Tuhan tunjukkan bahwa garansi dari Tuhan itu adalah full garansi. Atau istilahnya full assurance. Di mana pasti terjadi dan pasti Tuhan lakukan. Tuhan genapi. Di Yakobus pasal 1 ayat 2-3 dikatakan semua pergumulan, semua masalah yang kita hadapi itu untuk membuat kita tambah kuat. Ayat 2 dan 3 kita baca sebagai penutup, nanti kita ada beberapa ayat untuk menguatkan kita pagi hari ini. Yakobus 1 pasal 2 ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, berbagai masalah. Banyak masalah yang kita hadapi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Badai seharusnya membuat iman kita makin kuat. Sama seperti Paulus. Bukan tambah terpuruk. Bukan malah ikut dunia. Roma 5 pasal 3 ayat 4. Ini justru sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Saya akan ulang karena ini sangat penting.
Dan bukan hanya itu saja, kita masalah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dalam masalah kita, dalam apa yang sedang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu atau masalah itu, badai itu menimbulkan ketekunan. Yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Don Newton itu dengan kata lain mengatakan lewat badai itu, justru pengharapan itu muncul. Rahab tidak akan punya pengharapan kalau Yeriko tidak diserang. Dia punya pengharapan ketika dia tahu Yeriko akan hancur. Tuhan sedang mengambil Yeriko untuk orang Israel. Dia tahu itu. Tetapi dia timbul pengharapan ketika dia tahu bahwa badai sedang datang, masalah sedang datang. Dia ambil keputusan yang tepat untuk bergantung pada Tuhannya Israel. Sebagai penutup kita lihat Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang dilakukan oleh Paulus, yang dilakukan oleh John Newton juga. Dia katakan semua ini aku tetap lakukan untuk Kristus. Dan mungkin ini yang menjadi penutup dan juga perenungan buat kita. Sekali lagi, mengapa badai itu mungkin akan datang? Badai sudah datang dan belum selesai. Karena Tuhan ingin kita menang. Tuhan masih ada. Tuhan masih memberikan tali perjanjiannya. Dan janji Tuhan itu adalah garansi yang pasti. Masalahnya, apakah kita yang masih mau pegang tali perjanjian itu, atau kita mau ikut dunia, pakai cara dunia, dan terpuruk di situ, ikut-ikut jatuh di situ, atau kita mau keluar dari situ, memegang janji Tuhan, mengaminkannya, dan mulai mengambil tindakan iman, seperti Paulus, terlihat dari, kalau di Komsel dikatakan kemarin, dari tindakan yang kita lakukan. Apakah kita masih memegang pengharapan itu? Atau sudah kita lepaskan pengharapan itu? Kita mengaku kalah. Dan kita terbawa dengan arus. Dan biarlah kita ambil keputusan, jangan lepaskan pengharapan itu. Karena kita tahu, di ujung itu ada kemenangan yang menanti. Dan ada wilayah-wilayah baru yang Tuhan janjikan yang kita belum tahu. Dan biar nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.